Nah, kita janjian sama Ibu Yan di Pelabuhan Sungai Kapuas. Di sana ada terminal, katanya dia nunggu di sana. Ya sudah, gue sama Feli sama tim akhirnya janjian menuju ke Pelabuhan Sungai Kapuas. Ya, sekarang kita ada di Pontianak, tepatnya di Pelabuhan Kapuas Indah. Di sini kita akan ketemu sama klien kita, seorang ibu-ibu. Ya, namanya Ibu siapa? Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani ini asli orang Pontianak dan dia pengen mencari anak kandungnya. Nah, gimana peristiwanya dan gimana ceritanya nanti kita akan ngobrol langsung sama Ibu Yani ya. Ya. Yaudah, langsung kita menuju ke kapal KM Jongkong Utama. Kita akan ketemu di sana. Come on, kita ke sana. Nanya dulu yuk. Ya. Ada apa nih? Ya Pak, selamat siang. Siang. Pak Zulkifli ya? Iya, Ibu. Ya, sini Pak Zulkifli ngomong sebentar bisa Pak? Iya, bisa, bisa. Nanya sebentar. Pak Zulkifli, ini kan kita janjian mau ketemu sama ibu-ibu, nama Ibu Yani. Ya, betul. Nah, katanya dia mau ngajak ketemuan di sini, katanya dia Di habis Kapuas Indah. baru datang dari di sini katanya. Biasanya kalau penumpang di mana Pak Zulkifli? Penumpang di sini bisa juga. Oh, sebelah sana ya? Sebelah sana bisa juga ada. Oh gitu. Ini kalau di sini bagian apa Pak? Ini bagian Bongkar muat? Bongkar muat kapal untuk kargo aja. Kargo aja ya. Di pelabuhan kita cari-cari, kita tanya terminal sebelah mana, dan pas kita telepon, handphonenya Ibu Yan ini udah nggak aktif lagi. Ditelepon berkali-kali kok nggak aktif. Nah, pas kita sampai terminal, di situ gua ngeliat ya klien kita dalam keadaan nangis. Bentar. Ini, iya ibunya ini. Ibu, Kok dia nangis? ini Bu Yani. Oh, ibu kenapa kok sedih mukanya? Kok nangis? Kenapa Ibu? Kenapa? Ada apa? Ini ada apa? Saya Mandala. Kenapa? Saya kecopetan. Kecopetan? Iya. Di mana Ibu kecopetan? Dari sini. Di sini? Dari sini? Barusan banget. Apa yang hilang, Ibu? Tas saya, HP saya hilang semua. Astagfirullahaladzim, HP-nya hilang. Pantesan tadi dihubungin kok. Iya, Nggak pantesan. bisa. Ibu-ibu sendirian, ya tujuannya untuk mencari anaknya yang hilang, ini malah dicopet. Barang-barangnya diambil, dompetnya diambil, uangnya diambil, bahkan handphonenya juga diambil. Ya, nggak apa-apa, nanti kita coba lapor ke polisi aja ya. Iya. Ntar kita bantu sama tim kita, Ibu ya. Tolong dibantu sama Iya, dia. nggak Iya, apa-apa. Ibu. Yuk kalau begitu. Yuk kita sekalian jalan, sekalian lapor polisi, sekalian nanti kita cerita ya Ibu ya. Iya, boleh. Yuk, kalau begitu. Ibu terima kasih ya sudah ditemenin ya. Ibu makasih ya Bu Makasih ya. ya. Sama-sama tolong saya. Mudah-mudahan semuanya ada selesai. Yuk, ya Ibu ya. Yuk. Mari Pak. Kita lapor polisi, setelah lapor polisi selesai akhirnya kita ngomong ya. Kita ngobrol ya di sebuah perahu di situ, dia cerita semuanya. Ya Ibu ini kan pengen nyari anaknya. Betul ya Bu ya. Ini anak sematawayang atau Ya, Ibu anaknya berapa anaknya? Anak saya itu sematawayang satu-satunya anak saya. Satu-satunya perempuan lagi, Ibu ya. Iya. Usianya berapa Ibu anaknya? 20 tahun. Oh, 20 Iya. tahun. Berarti masih muda juga ya? Iya. Belum nikah ya ini? Ya? Belum. Kuliah berarti, Ibu ya. Sedang kuliah. Lagi kuliah. Ya di Pontianak. Di Pontianak. Nah ini kenapa Ibu kok anaknya meninggalkan rumah? Apa Ibu berantem sama anak Ibu? Atau ada masalah lain sama kawannya atau mungkin sama pacarnya? Sebenarnya masalah keluarga, Mas. Kami selalu berantem. Rumah tangga kami seperti apa? Kenapa, Ibu? Ibu berantem sama suami Ibu? Ya, sama suami saya. Jadi anak Ibu jadi korban yang kena gitu. Anak Dia saya kena. itu kan tidak mau kami berantem dalam keluarga. Iya. Anak kami itu dia tidak mau ada kekerasan dalam rumah tangga. Oh, berarti dia ngeliat langsung Ibu sama suami Ibu berantem gitu. Iya, dia melihat sebenarnya kami sudah sembunyikan. Kami sudah tidak mau berantem di depan anak.
Tapi ternyata anak kami dengar kami berantem. Akhirnya dia kabur dari rumah tanpa sepengetahuan kami. Jadi saat ini kami mau cari kemana? Saya mau cari kemana anak saya? Anak saya itu harta saya, Mbak. Iya, Ibu. Yang tidak bisa tergantikan oleh apa saja. Kita merasakan bagaimana kita punya anak. Kalau kita punya anak itulah yang harta yang kita cari. Harus kita jaga juga, Ibu. Yang kita harus jaga, kita lindungi anak kita. Ibu Yan pun sendiri mengakui dia sering ribut sama suaminya, sering marahan sama suaminya. Gara-gara masalah sepele, akhirnya mereka ribut, mereka sering marah-marahan, bahkan suaminya ini sering main tangan. Kita sedih kok, Mbak, kalau kita punya anak dibentak-bentak. Kalau marah, marahkan saya boleh. Tapi anak saya juga jangan dimarahkan, jangan diikutkan juga begitu, Mbak. Ini sekarang hubungan Ibu sama suaminya gimana, Bu? Kami sudah bercerai, Mbak. Sampai di situ, Sani pernah cerita sama ibunya. Dia sangat trauma kalau lihat ibunya berantem sama ayahnya. Dia nggak nyaman kalau melihat ibunya sama ayahnya ini berantem. Dia bilang dia pengen pergi dari rumah kalau melihat kalian berdua berantem. Katanya seperti itu. Sampai akhirnya 2 bulan yang lalu, Ibu Yan ini akhirnya cerai sama suaminya. Ibu baru saja cerai, terus sekarang ditinggalin anak juga. Iya. Ya Allah. Sedih kan saya, Mas, sebatang kara lagi saya. Tidak ada apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Kenapa seorang anak nekat pergi meninggalkan ibunya di saat ibunya ini sudah cerai sama suaminya? Kalau menurut informasi dari Ibu Yan sendiri, Ibu Yan bilang karena Sani ini nggak kuat melihat orang tuanya ribut terus. Nah, tapi itu kan bukan masalahnya. Kan ibunya sudah cerai sama bapaknya, kan ibunya udah cerai sama suaminya. Harusnya masalah itu selesai. Terus masalah apa yang menyebabkan Sani ini pergi dari rumah? Ibu Yan nggak cerita di situ. Dan gue yakin banget ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan Sani pergi meninggalkan rumah. Dulu pernah saya baca dari WA, 2 hari sebelum dia menghilang, sesudah dia menghilang. 2 hari sesudah Iya. menghilang. Iya. Ada kirim WA sama saya gitu, tapi dia tidak tahu di mana posisinya. Kata-katanya apa tadi, Bu? Dia bilang, jangan cari saya, Mama, saya sudah bahagia. Berarti itu dia yang ngirim. Iya, Cuma pakai pakai nomor handphonenya lain. orang lain. Pakai HP-nya Terus orang Ibu lain. pas coba telepon ke nomor itu udah nggak aktif apa gimana? Nggak aktif. Langsung mati Iya, nomornya. sama sekali tidak aktif lagi. Aja berarti ini, Ibu. Nanti dia kondisinya sekarang sama orang lain, Ibu. Iya, kita Iya. nggak ngerti nih dia bahagianya apa. Dia mau ngasih tahu Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Cuman masalahnya kan baik-baik itu bukan baik-baik gimana kan? Iya. Takutnya anak kan diculik atau apa, Iya. jangan sampai kan. Jangan sampai malah yang nge-WA tuh ternyata bukan anaknya, orang nyamar kan? Tuh. Yang jelas itu bukan nomor HP anak saya, Mbak. Iya, pakai nomor lain. Iya. Ya, yang paling deket selama ini sama anak Ibu siapa? Yang paling dekat sama anak saya itu Budi. Oh, Budi. Budi. Iya, Mbak. Laki berarti. Laki-laki. Ini pacarnya bukan, Bu? Saya tidak tahu apakah pacarnya apakah belum. Apakah Nah. dia bukan pacarnya, apakah itu temannya, saya tidak tahu. Yang paling dekat sekali sama anak saya. Dan Ini- dengan saya juga dekat dia, Mas. Oh, deket Ibu juga deket Iya. sama Ibu udah pernah tanyain dong sama si Budi ini. Si Budi juga HP-nya nggak aktif. Oh, Iya, maksudnya dari gimana? sepupu anak saya. Sekarang gini, Budi, Ibu berarti waktu itu berteman sama Budi di medsos. Iya, betul. Coba dicari deh, Feli. Maksudnya jadi sepupu ibu tuh ngabarin ibu apa gimana? Iya, lewat Facebook. Heeh. Jadi ini kita ke Facebook ibu aja ya. Iya. Nih, ibu masukin aja kata Sandi sama ininya. Ya. Terus sekarang nyari siapa di sini? Cari Sani. Cari Sani. Iya. Sani. Oh ini anaknya, Bu. Betul, Mbak, betul. Ini anak saya. Yang ini, Bu? Yang ini nih. Iya. Rambut keriting atau Iya, lurus? iya, ini? yang lurus, yang Lurus ya? lurus. Yang bibirnya Rambutnya itu maju sama apa dengan enggak? saya. Coba, ini terakhir dia chat kapan itu? Saya lupa. Statusnya kapan tuh, Sani?
Sebulan yang lalu betul tuh. Iya. Ya kan? tanggalnya Sebulan yang lalu tuh, kurang lebih tuh. Bulan Februari tuh. Iya, betul, Mas. Iya, Februari awal tuh. Iya, udah sebulanan. Nah, di situ temennya siapa namanya? Budi. Budi siapa? Budi Ang. Ini kan ada ini juga nih alamatnya, maksudnya ini berarti alamatnya si Budi gitu di sini. Alamatnya si Budi. Oh. Ini di Coba. ini di Jalan Ahmad Yani 2. Itu profilnya Budi ya? Iya. Ya udah Ibu, kalau begitu kita langsung ke sana ya. Iya. Ini kita nyebrang dulu berarti ya? Iya. Oh, pakai langsung aja berarti kita Ibu ya. Di Yuk Ibu, kita udah tempatnya kan? Kita langsung aja ya? Yuk, tolong ya Mas Iya, ya. tuh. Mana rumahnya Bu? Sepertinya yang ini. Nomor 59 tuh bener kok Bu? Iya betul. Kita menuju ke sana sampai di rumahnya Budi Ang, kita ketok pintunya, keluarlah kakaknya di sini. Ya, permisi Ibu. Ada apa ya Mas ya? Oh, enggak usah khawatir, ini kita dari Antv Bu. Nah, kenalan dulu sama Nala. Ya, dengan Ibu siapa? Sali. Ibu Sali, iya. Awalnya kakaknya ramah sama kita, tapi waktu kita kasih tahu, kita di sini pengen ketemu sama Budi Ang karena ini ada ibunya Sani. Ya, pengen mencari di mana keberadaannya Sani. Sani udah 1 bulan nggak pulang. Kakaknya ini ngamuk. Oh, jadi ini mamanya Sani. Iya Bu. Sani itu pemaling, Bu. Kakaknya Budi Ang ini ngamuk. Dia cerita bahwa di situ semenjak Sani tinggal di rumahnya, barang-barangnya hilang. Coba. Dia banyak ngambilin barang di rumah saya. Semua barang saya banyak hilang dibuat dia. Selama seminggu dia di rumah saya banyak pokoknya handphone, uang. Seminggu lalu ini? Iya. Ngamuk kakaknya ini. Kakaknya Budi Ang ini ngamuk. Mengadu sama ibunya Sani, dan ibunya Sani di sini nggak terima. Ributlah mereka berdua di sini. Bukan berarti Sani yang ngambil mungkin Ibu. Ya siapa lagi? Di rumah saya nggak ada, hanya Budi, saya dan Sani yang sering kesini. Emang Ibu udah tanyain sama Saninya? Belum kan Ibu? Ibu, anak saya tidak pernah maling barang siapapun. Ibu hati-hati ngomong. Saya nggak macam-macam, Ibu. Saya Nah. ngomong benar-benar ya. Barang di rumah saya banyak hilang semenjak Sani datang ke rumah. Kita perlu bukti Ibu, jangan sembarangan Ibu ngomong. Silakan. Kita perlu bukti. Anak saya itu dari kecil saya tidak pernah mendidik anak saya maling Ibu. Mungkin juga kawan-kawan Budi yang ambil barang-barang Ibu. Jadi atas nama itu anak saya yang dituduh oleh Ibu. Sampai saking keselnya kakaknya Budi Ang ini bilang, kalau kamu nggak percaya tentang kelakuan anak kamu, cari sana anak kamu sama temennya yang namanya Barta. Ini Barta akan cerita semuanya siapa Sani yang sebenarnya. Udah Bu, nggak usah banyak alasan. Pokoknya setahu saya semenjak Sani di rumah saya itu barang banyak hilang. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu tanya sama Barta. Ya sekarang Ibu, etikanya Ibu kesini ngapain? Mau cari Sani? Saya ceritakan tentang Sani, Mas. Saya ceritakan, Mas, tentang Sani. Ya gitu Ibu, ini kan Sani udah nggak pulang selama sebulan. Nah terakhir katanya temen deketnya, Budi ini kan temen deketnya Sani kan? Iya, teman sekarang dekatnya. Budinya ada nggak? Budi nggak ada, Budi lagi pergi. Kemana Budi? Saya nggak tahu, Mas. Pulangnya biasanya. kapan Ibu pulangnya? Biasanya malam atau sore biasa baru Malam atau pulang. sore, Kalau nah. mau tahu tanya aja sama Barta. Itu si Barta itu juga temannya Sani itu. Ya masalahnya ini kan gini Bu, ini kan Budi mungkin sama Barta juga dan temennya yang lain kan deket sama Sani. Sani ini kan nggak pulang, apalagi Ibu bilang sering seminggu terakhir datang ke sini. Ya, seminggu kemarin ke sini. Nginep atau enggak? Nginap, Mas. Ini nggak Ibu tanyain rumahnya di mana dan kenapa harus nginep di rumahnya? Emang Ini nggak ya, punya Mas, ya. rumah atau apa? Ini, Sani itu udah sering ke sini. Ibu sempat tanyain nggak? Udah, sering kita udah ngobrol Iya. awalnya. Terus apa jawabannya? Jawaban dia katanya orang tuanya lagi di luar negeri, di rumah nggak ada teman. Berapa hari kok saya ngerasa ada yang aneh di rumah saya, kok barang saya hilang, semua barang saya kok kayak ada yang janggal, Mas. Saya tanya sama Budi pun bilang nggak tahu. Ya Saya ngomong, logikanya kalau dia sering keluar negeri berarti dia anak orang punya dong Ibu, masa ngambil barang-barang kecil-kecil sih? ya, sekarang gini, Mas. Sekarang gini, kalau di rumah tuh hanya ada saya dan Budi, terus siapa lagi? Satunya
meminta barang-barangnya dikembalikan, satunya lagi anaknya dituduh dia nggak terima, ributlah di sini. Anak saya tidak pernah namanya mencuri, Bu. Ibu juga jangan tunjuk-tunjuk saya. Tidak boleh seperti itu, Bu. Kita jangan sembarangan nuduh. Nuduh tanpa bukti itu, Bu. Itu yang di atas itu yang tahu. Ibu jangan tunjuk-tunjuk saya, Bu. Ini Ibu nunjuk, saya juga nunjuk. Saya kan cuma bertanya. Tidak boleh Ibu seperti itu. Begitu, Dan. Saya laporkan Ibu dengan polisi. Itu Ibu sudah nuntut anak saya. kalau terbukti Saldi yang Saya tidak terima perlakuan Ibu seperti ini. Saya tidak terima. Ibu ya, jangan macam-macam di rumah Ibu saya. sudah pukul saya. Saya laporkan Ibu ke Silakan polisi. laporkan kalau Ibu terbukti. jangan macam-macam. Saya juga akan lapor polisi. Barang saya hilang, banyak buktinya. Saya pukul saya. Sekarang Ibu pergi dari rumah saya. Pergi, pergi. Saya mau pergi. Satu kali lagi di sini, saya tidak ada urusan lagi sama Sani. Pergi. Ibu, ini kita kan mau nanya, Ibu. Kita nanya baik-baik Saya loh. cuma bertanya, Bu. Terima lagi. Tapi Ibu datang ngoceh di sini. Inikah perlakuan seorang ibu? Sabar Ibu ya. Ya, ini kan kita baru nanya dan belum tentu benar juga apa yang dikatakan sama Ibu tadi. Mungkin Ibu tadi itu kemakan omongan anaknya mungkin Ibu. Ya. Itu siapa tahu yang Budi Ang itu yang curi. Iya, makanya- Barang-barangnya. Jadi anak saya yang dituduh. Mentang-mentang anak saya nginap di rumah orang. Jadi perlakuan Iya, anak iya. seperti itu. Tenang Ibu ya, Ibu sabar dulu. Kan Jadi percaya seperti kalau anaknya itu anak baik-baik kan Ibu. Ibu kenal sama Barta nggak? Enggak. Coba nanti saya tanya dengan itu kawan-kawannya. Dengan sepupu Ibu yang ngasih alamat ini. Iya, iya. Lanjut ya. Ya kita sambil jalan. Iya, sambil nanya-nanya. Ya sambil kita nanti mobil ya. Kita coba nanya di daerah sini Bu. Iya, Mas. Tadi kan katanya banyak orang yang bilang sana di daerah sini nih dekat bantaran sini. Pak, numpang tanya iya Pak ya. Rumahnya Barta di mana ya? Barta di itu, di warna hijau. Oh, itu Pak iya. ya? Ayo, makasih ya Pak ya. Ya. Datang ke rumahnya Barta, ketemu sama ibunya, sama kondisinya. Ibu, ya maaf, Bartanya ada Ibu? Jadi jadi ganggu. Oh, ada ganggu. Oh, ya sudah kalau gitu. Kalau kita mau nanya tentang Sani, Ibu. Sani, Iya. siapa? Ini ibunya Saya Sani. ibunya Sani, Bu. Sani. Sani itu kan Iya, Bu. udah malu. Ibunya juga marah-marah sama ibunya Sani. Kenapa? Karena Sani dituduh nyolong perhiasannya ibunya Barta. Anak saya tidak maling, Bu. Tidak mungkin maling. Iya mencuri di tempat saya. Mencuri apa? Ibu? Mencuri perhiasan Ibu. Perhiasan Ibu dicuri. Iya. Sama Sani? Iya. Tidak mungkin, Bu. Anak saya tidak pernah maling, Bu. Ibu salah tuduh, Ibu salah sangka. Saya tahu, ya, anak saya tidak pernah maling. Anak saya tidak pernah yang namanya di... Ibu enggak tahu. Ibu jangan ngomong sembarangan ya, Bu ya. Anak saya tidak pernah maling. Ibu jangan nuduh anak saya tanpa bukti. Kapan, Bang? Kemarin. Oh, Kemarinnya itu di mana? Baru dong Ibu. Anak saya tidak pernah maling, Ibu. Ibu jangan sembarang nuduh, Bu. Ibu harus punya bukti. Saya tidak terima anak saya dituduh maling. Anak saya bukan pencuri. Hati-hati, Bu, punya mulut. Dan nggak lama kemudian muncullah Barta dari dalam rumahnya. Saya tidak terima. Perhiasan saya harus ganti. Ini kan bukti sendiri. Ya gini, ini dengan Mas Barta. Oh iya Mas. Iya, jadi gini Mas Barta, ini sebenarnya kita mau ngobrol masalah Sani. Sani pernah datang ke sini? Pernah, Nginep di sini nggak? iya pernah. Itu Oh, nginep di sini. Mencuri itu bener Mas Barta, emang bener. Perhiasan ibunya Mas Barta diambil sama Sani. Oh itu nggak benar. Nah, Barta di situ cerita bahwa sebenarnya bukan Sani yang menyolong perhiasan ibunya, tapi yang nyolong perhiasan ibunya adalah bapaknya sendiri. Oh, tuh nggak bener kan Bu? bener. Nah terus? Saya ibunya Sani, Mas Barta. Iya. Iya. Itu gimana ceritanya Mas kok dituduh mencuri?
Bapak saya. Yang nyuri bapaknya Mas sendiri? Oh gitu. Kasian dong Saninya dituduh kayak gitu. Mas Barta nggak coba nggak jelasin ke ibunya? Ya enggak. Iya, anak saya tadi dituduh ibu yang curi. Iya sebenarnya bukan itu. Bapak saya yang. Katanya bapaknya, ya sudah mungkin biar Mas Barta nanti jelaskan sama ibunya ya. Jelasin Iya. ya Mas ya, kasihan Gimana, Mas? Saninya. Terus Mas, terus Sani ini benar tinggal di sini waktu itu? Iya pernah. Berapa hari tinggal di sini? Kurang lebih 3 hari. 3 hari? Iya. Dia nggak cerita kenapa tinggal di sini? Dia bilang Wantonya lagi keluar kota. Kalau di rumahnya Budi yang Sani itu bukan yang nyolong, malah Budi yang sendiri yang nyolong barang-barang elektronik milik rumahnya, milik kakaknya. Malah Budi yang sendiri, bukan Sani, Bu. Terus tunggu, jadi saya ingat katanya waktu dia nginep di rumah Budi teman Mas juga kan? Oh si Budi. Iya katanya Iya. di situ dia juga maling katanya. Iya, dituduh juga Mas itu anakku maling. Ah palingan si Budi. Kakaknya Budi itu marah-marah juga tadi. Ah palingan si Iya. Budi yang maling. Budi yang ambil ya kemungkinan. Iya, emang dia suka maling itu. Iya. Fitnah ini Saninya. Anak kasihan banget. anak saya dipitnah, Mas. Mohon maaf Bu, sekarang ini si Sani suka nongkrong di pasar dan dia suka mabuk obat Ibu. Perasaan anaknya nggak pernah mencicipin itu, tiba-tiba dibilang menggunakan narkoba, dia kaget, dia shock di situ. Langsung dia mukanya pucat, tegang, dan kemudian dia pingsan di situ. Tolongin dong. Kita tolongin buru-buru di situ, kita bantu di situ, sampai akhirnya kita tanya di mana tempatnya Kopang. Gue minta nomor teleponnya Barta, dikasih nomor teleponnya. Buru-buru kita antar klien kita ke mobil dan kita menuju ke tempat tongkrongan Kopang. Itu banyak. Iya benar. Nggak bohong Mas ya? Astagfirullahaladzim, udah lama emang seperti itu. Sejak dia kesini, terus dia sering ngumpul-ngumpul di pasar itu. Astagfirullahaladzim, kasihan ya. Mas, nanti saya akan coba cari ke sana. Ya, kalau ternyata nggak ada, saya kontak-kontak Mas. Ada nomornya nggak? Coba saya minta nomornya Mas. Berapa nomor Mas? Oke Mas, terima kasih banyak Mas ya. Terima kasih ya. Yuk. Keesokan harinya kita lanjutkan pencarian ke tempatnya Kopang, tempat tongkrongan yang ada di sana. Kita tanya di sebelah. Pak numpang tanya, yang Kopang itu di mana ya? Sampai menuju ke tempatnya Kopang, di situ ternyata ada bapaknya. Bang, iya, Bang nanya, tongkrongan Kopang mana ya? Kopangnya lagi sakit. Oh, Kopang lagi sakit? Iya. Ini abangnya Biasa. siapanya Kopang. Kopang ya anak saya. Dia marah-marah di situ dan cerita kalau Kopang itu diajarin Sani untuk malang. Oh, enggak gini Bang, ini kita mau nyari anak namanya Sani. Katanya suka nongkrong di sini. Ya biasa. Sani itu biasa dia ngajakin biasa ke pasar dia sama Sani malakin orang Sani. Iya. Sani Dia kan, ngajarin Kopang malak itu Sani itu. Sani kan perempuan, Mas. Iya. Sani itu perempuan. Iya, gara-gara Sani anak-anak saya baik jadi jahat kayak gitu. Tidak mungkin. Saya tidak terima, tidak boleh seperti itu dengan anak orang kalau kita belum melihat bukti dan kenyataannya. Ya, sebentar. Maaf Pak, Bapak waktu itu ngeliat Sani kesini kapan, Pak? Udah sekitar 1 minggu yang lalu lah. 1 minggu yang lalu Saninya kesini. Iya. Dia main atau nongkrong atau apa? Main-main aja biasa ke pasar lah. Gitu. Main-main aja. Sama siapa Pak Sani kesini? Biasa sama si Jaling. Sama Jaling. Iya. Jaling temennya maksudnya? Jaling temannya. Oh gitu. Iya, jadi gini Pak, Sani ini kan udah lama nggak pulang ke rumah. Ini ibunya nyariin Pak. Iya, Ya. saya nggak tahu. Terus gitu kan. katanya suka nongkrong di sini. Sorry Pak, mau nanya, bener Sani ini suka ngobat nggak? Kalau ngobat, saya tahu sih dia pasar sih malak orang aja. Saya tahu seperti itu aja. Masalah ngobat, nggak tahu Dia saya. malak kenapa? Malak orang dia. Malak. Ini Dia malak, dia butuh uang itu untuk dia makan atau gimana? Nah itu untuk makan tuh nggak tahu urusan apa dia. Nggak paham masalah soal itu. kaget dong gue sama Feli. Masa perempuan ngajarin cowok malak? Masa anak saya masih kecil diajarin malak?
Sani ini Pak, takutnya salah orang ini Pak. Dia perempuan Pak. Masa perempuan suka malak Pak? Iya. Iya, suka malah orang di pasar dia. Perempuan ini suka malak. Sama anak Anak saya Bapak? hancur gara-gara dia. Anak Bapak laki perempuan? Laki lah, sekopang. Lah berarti kan yang malakin, masa perempuan nggak mungkin dong Pak? Iya, anak saya masih kecil kok. Jadi ternyata Kopang ini anak usia 16 tahun, baru aja masuk 16 tahun. Coba. Dan diajarin malak sama Sani. Umur berapa? Bawa Sani lah. Umur berapa? Sekitar masih 16 tahun. Oh, jadi Kopang ini umur 16 tahun. Saya pikir umurnya sama. Iya, jadi karena saya dengerin pengongkrongan Kopang ini, saya pikir Tapi kalau misalkan malak perempuan masa malak sih Pak di mana Ya makan? dulunya mereka ini sering sini, dia berteman. Awalnya seperti itu. mungkin saat ini berarti keadaannya lagi susah dong Pak nih, sama makanya dia malak. Iya, mungkin dia malak, nggak ada uang atau gimana, nggak si ibunya nggak paham. Iya. Ya, tapi jalan dulu. Nah. Anak saya tidak pernah sifatnya seperti itu, Pak. Iya, Ya. ini anaknya nih, benar nih. Bener ini berarti anaknya. Benar, nggak salah ini, benar. Tapi anak saya tidak pernah seperti itu, Pak. Itu kan ibu kan ngawasin, ibu kan di rumah aja. Saya selalu ngawasin anak saya, Pak. Bapak jangan nuduh sembarangan. Anak saya itu tidak pernah seperti itu. Ya nggak tahu ini kelakuan anak-anak di luar tuh nakal, kita nggak tahu. Bapak terakhir ketemu sama Sani di mana Pak? Ya 1 minggu yang lalu lah. Saya nggak suka Sani ada di sini. Kalau Mas nggak percaya coba cari aja sana. Tongkrongannya Jaling, dia ada di sana itu. Oh Jaling, Dia di daerah ini Sungai Jawi itu Karimata di situ. tongkrongan, tempat Iya, tongkrongan. tongkrongan dia di pasar. Jaling ini nama orang atau nama tempat Pak? Nama orang? Nama orang, tongkrongan Jaling di Iya, Jaling. sungai Di Karimata itu. di Karimata ya. Oke Pak ya, mohon maaf Pak ya kalau mengganggu Pak ya. Ya, Silakan. apa-apa. Makasih ya, Pak ya, atas Yuk. informasinya. Tadi kan katanya anaknya malak, berarti sekarang kondisi anak ibu lagi butuh uang, mungkin buat makan aja susah. Sekarang tinggal di mana anak ibu? Ya kan? Apakah anak saya itu nasibnya seperti itu? Iya, itu Kita juga tidak ngerti bagaimana keadaannya anak saya gitu. Saya ini khawatir banget anak saya di mana bisa diketemukan. Makanya saya minta bantuan. Anak saya bisa diketemukan. Dengan Mbak juga saya minta bantuan. Dengan Mas juga saya minta bantuan. Di mana mau cari anak saya? Iya, ibu kita lagi usaha ibu. Kita coba cari Bu ya. Ya. Di sungai Saya minta apa? tolong ya Mas ya, supaya anak saya bisa itu. Kalimari. Anak saya bisa diketemukan Karimata, sampai Karimata. ketemu. Iya kali iya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Sekarang kita coba cek ke Sungai Karimata ya. Ya kita tanya sama tim menuju ke sana duluan dan begitu sampai tempat tongkrongannya Jaling, tim ngasih tahu bahwa banyak preman di sana. Ya warung di situ, tempat nongkrong preman-preman. Ya akhirnya kita coba datang ke sana ngomong baik-baik. Bang, kenal yang namanya Jaling nggak ya? Jaling. Kenal Jaling? Oh, ada, Jalingnya Bang? Mau ngobrol bisa Bang, Jaling? Oh dia lagi keluar. Oh, yang keluar. Tapi dia biasa nongkrong di sini. Iya biasa. Iya, kenapa Ada apa dengan dia? Sambutannya udah nggak baik buat kita di sini. Apalagi waktu gua tanya tentang Jaling, di mana Jaling? Mereka jawabnya ketus, Jaling nggak ada, lagi nggak di sini. Nah pas gua tanya tentang Sani, ini mereka nggak terima. Enggak, kita mau nanya masalah Sani. Oh kalau Sani sih nggak ada. Nggak ada nama Sani. Iya. Jadi Saninya nggak tahu Pak Saninya di mana. Kalau yang namanya Sani nggak ada di sini. Ada yang namanya. Tongkrongan Jali kan. Nggak usah. Kalau Jali ya tongkrongannya. Saya tapi Sani tidak nggak ada di percaya. sini. Sani pasti ada di sini. Tadi di pasar kita tanya, katanya Sani ada bersama kalian. Kami tidak percaya. Saya tidak percaya. Megang dong. Kan Ini daerah saya, wajar saya megang. Iya, Ini iya. ada apa di kamera Enggak, ini? kita cuma mau nanya. Enggak, Malu aja. Iya, sebentar. Anak saya pasti ada di sini. Saya tidak percaya dengan kalian. Tunjuk-tunjuk lagi. Apa lo? Lu jual lu gesekan lo? Apa lo? Kamu lo? Hah? Apa lo? Hah? Apa lo? Hah? Apa lo? Kamu lancar lo? Hah? Kita baik-baik ke sini. Ya nggak usah ngomong begitu dong. Nggak usah. Lu perempuan lu. Dorong-dorong lu. Lu mau cabut nggak?
Warga Indonesia atas yang baik. Ada apa? Di situ akhirnya ribut kita semuanya. Ya sama orang-orangnya Jaling di situ kita ribut di situ, kita berusaha untuk bela diri di situ untuk ngamanin klien kita dan untuk ngamanin Feli juga di sini karena mereka udah brutal di sini. Tuh Bang, kasih tahu tuh Bang, kasih tahu tuh warung-warung itu loh. Nih loh, dia warung. Udah. Apa lu? Apa lu? Udah, slow. Berani keluar. Tim kita semua turun di situ, alhamdulillah bisa kita amankan di situ dan kita pun berusaha untuk masuk mobil di situ untuk mengamankan diri kita sendiri di situ. Jadi gimana tadi ya? Ibu nggak apa-apa, Ibu coba sini. Ibu nggak apa-apa badannya? Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa benar? Untung juga Hah? ada Mbak yang lindungi aku. Nggak apa-apa karena alhamdulillah Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba nanti Jack mana Jack? Si Bibi mana Bibi? Saya tidak percaya, pasti di situ Bibi ngintai ada. dong. Mereka pasti sembunyikan anakku. Bibi ngintai loh. Iya. Ini nggak bisa ini nih, nggak dikasih informasi nih masalah Sani ini percuma. Coba ngintai aja, jangan pakai seragam Antv, jangan. Udah persiapan nih, Pak. Hah? Persiapan nih. Iya, udah Bapak juga. Ya udah, coba ngintai aja masalah Sani ya. Kan itu udah bener tongkrongannya. Udah betul, tadi di pasar juga katanya di situ tongkrongannya. Dia ada bersama mereka, tapi anak saya tidak ada. Iya, Bu. Oke. Nanti Bapak malam ya. Ya. Oke Bang ya, kabarin ya. Siap. Yuk ibu tenang dulu, kita nunggu kabar dari tim ya. Udah ibu sini masuk aja. Ya. Halo Barta. Iya, kenapa? Tiba-tiba Barta ini telepon gua. Dan telepon gua dia bilang bahwa dia barusan saja ketemu sama Jaling. Apa? Lu tahu di tempatnya Jaling? Di mana? Beneran ini? Enggak, tadi gua udah datang ke warungnya. Iya, cuma waktu gua ngomong masalah Sani, dia nggak mau ngasih tahu. Oh, lu lihat di mana Jaling? Katanya Jaling ini ada di Pelabuhan Kapuas. Ya, Sungai Kapuas ya. Oke, bro, sana ya, yuk. Yuk kita langsung ke Sungai Kapuas aja. Jaling ada di sana katanya. Si Barta. Sungai Kapuas itu kita ketemu sama ibu ini bukan sih? Iya, kalau tidak salah saya tadi ketemu di sana. Oh, berarti tempat yang sama kemarin itu? Iya. Yaudah ke sana aja ya. Iya. Ya, tahu kan fotonya Jaling? Yuk. Ya, kita ini langsung ke tempatnya Jaling. Tadi dapat informasi dari Barta. Pas memasukin Pelabuhan Kapuas, kita dihadang sama 3 orang bawa balok gede-gede di situ. Apa-apaan ini, ha? Apaan ini? Mana? Tabrak aja. Tabrak itu preman-preman untuk membela diri kita, jatuh mereka dan kemudian kita serang di situ. Tim kemudian nyerang semuanya di situ. Ayo lo. Ngapain lo? Pak. Ngapain lo? Tim kejar yang lain. Ngapain lo? Siapa yang nyuruh lo? Yang satu orang kepegang kepiting di situ ya. Kemudian kita paksa untuk ngaku siapa yang nyuruh dia untuk ngelakuin ini. Siapa yang nyuruh lo? Siapa yang nyuruh lo? Ngapain lo? Tidak tahu, Bu. Anakku di mana? Saya tidak tahu. Saya mau kamu bertanggung jawab anak saya di mana? Siapa yang suruh kamu? Jaling itu di mana? Saya tidak tahu, Bu. Dan dia bilang, Jaling Pak. Kita ancam, awas lu bohong ya. Kalau lu bohong, habis lu di sini. Ya? Di mana? Oh iya, kita. Mana? Ini dapat. Ayo. Hah? Ini siapa nih? Ini siapa lagi? Buka. Siapa lagi? Nggak tahu, Pak. Siapa? Saya kalau. Nggak tahu, Pak. Siapa? Siapa yang nyuruh? Nggak tahu. Siapa yang nyuruh? Hah? Saya cuma disuruh, Bang. Lu Anak ngaku saya siapa di mana? nyuruh? Nggak tahu saya. Kamu Siapa jangan nyuruh? berlaku tidak tahu. Siapa Kamu nyuruh? mau tahu? Hah?
Enggak tahu. Mana anak saya? Siapa? Lu jaling? Lu jaling? Hah? Lu jaling? Lu jaling ya? Gini aja, Bang. Hah? Lu jaling ya? Gini aja, Bang. Hah, lu jaling? Kalau mau tahu orangnya. Enggak, lu jaling bukan? Bukan. Saya sebenarnya cuma ngaku disuruh jadi jaling, Pak. Saya bukan jaling sebenarnya. Kayak gini aja, Bang. Ah, jaling bukan? Bang, gini aja. Kamu anak saya ya? Mana anak saya? Anak saya? Saya nggak tahu, Bang. Anak saya mana? Anak saya? Anak saya? Saya cuma disuruh. Ya udah suruh siapa? Ngomong. Siapa suruh ngomong. kamu? Siapa suruh kamu? Ada orang. Ngomong siapa? Kayak gini, kalau misalnya Abang mau. Siapa? Tinggal sebut siapa. Siapa? Jangan abang-abang. Ya, Abang mau selesai masa ini, saya bisa antar, Bang. Atau enggak, Abang Udah kasih tahu di mana? Kasih tahu Di mana? Basecampnya ada di mana? Ada di Pasar Tengah sana, Bang. Kamu tidak bertanggung jawab. Kamu tidak bertanggung jawab. Lo ngaku. Iya, Bang. Di mana? Di mana? Di mana? Saya mau bisa antar, Bang. Orangnya siapa? Di mana? Ada di dermaga dia, Bang. Di mana? Dia biasa ngumpul di sana. Hah? Kita ancam di situ, kita suruh dia untuk nunjukin siapa yang nyuruh dia. Nah, pas kita ajak dia untuk ngasih tahu siapa yang nyuruh dia. Di sana. Antar. 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 Siapa yang nyuruh lu? Hah? Jangan coba-coba kabur lo ya. Lu kabur ntar malah digebukin orang-orang di sini lo. Barta! Dia nunjukin satu orang pakai kupluk begitu dari jauh, gua nggak ngeliat siapa itu orang. Dia bilang itu bang orangnya bang, itu bang orangnya bang. Dia lari kenceng-kencengnya. Kejar, lari kejar. Barta! Kita buka kupluknya dan ternyata dia adalah Barta. Ampun, Bang. Hah? Ternyata lu yang bohong lu ya, hah? Ampun, Bang. Hah? Lu yang bohong lu selama ini. Ngapain nih? Ini Barta, di mana anak saya? Anak saya Sani di mana, Barta? Hah? Anak saya Sani di mana, Barta? Di mana Sani? Barta, di mana Sani? Barta, di mana? Saya tidak tahu, Bang. lu nggak usah bohong lu, hah? Lu tadi nelpon gue, sekarang lu sendiri ternyata pelakunya ya. Ngapain dia di sini? Jadi lu tadi nelpon gue sengaja jebak gue lu ya, hah? Lu sendiri pelakunya kan? Pelakunya sekarang ya. Saya disuruh. Barta, anak saya di mana? Jangan pura-pura lu, siapa yang nyuruh lu, ha? Jaling, Bang. Jalin lagi, bohong lu tadi ngaku jalin, sekarang ngaku jalin lagi ya. Yang bener yang mana? Ini ngomong jaling lagi, yang jaling yang bener yang mana nih? Gue nggak butuh jaling, gue butuh Sani di mana. Dan Barta bilang jaling yang tahu bang, jaling yang tahu di mana keberadaan Sani. Akhirnya kita tangkap, udah deh, lu bakal jadi saksi, tunjukin di mana jaling, di mana Sani. Bawa, tunjukin orangnya. Tuh lepas aja. Udah, bawa kantor polisi aja tuh. Buru-buru tim bawa dia, ya kita paksa dia untuk jadi saksi, nunjukin di mana jaling. Ya, kita ajak dia menuju ke tempatnya jaling, dan ternyata jaling ini nongkrongnya di dekat pasar-pasar ya. Teman-temannya jaling ini ikut bantuin jaling untuk melindungi jaling di sini. Kurang ajar ini jaling ini. Akhirnya ributlah kita sama teman-temannya jaling di situ. Dia lari ke lorong-lorong pasar di situ. Buru-buru kita sergap, kita tangkap dia. Bang. Tate. Lu jaling, hah? Ngaku. Di mana? Sani di mana? Hah? Dia kewalahan, dia ketakutan di situ. Gue cuma bilang mana Sani. Lu nggak usah bohong lagi, mana Sani? Sani di mana? Lu mau gue laporin polisinya? Hah? Mau laporin polisi lu? Kamu ngaku, hah? Ini bu orangnya nih bu. Ini anak ibu sama dia. Kamu kenapa lari? Hah? Anakku kemana? Anak saya Sani di mana? Di mana? Sani di mana? Sani di mana? Udah buruan ngaku. Ngaku. Sani di mana Sani sekarang? dimana? Hah? Di sana.
Dia ngajak gua untuk nunjukin temannya Sani. Awas hati ibu-ibu, awas ibu-ibu. Cepat tuh. Ya, gua ajak dia untuk nunjukin Sani dan dia bilang itu Bang Sani. Ibu lama nyari kamu, nak kemana kamu? Kenapa kamu minggat dari rumah? Ya apa sih Mami mau kayak gini? Mami nyari kamu. Kenapa cari kamu sakit kayak gini? Kamu diam-diam dari rumah, kenapa kamu tidak bilang sama Mami? Aku tuh capek di rumah Mami. Mami tuh berantem terus sama Mami. Itu bukan hal kamu, nak. Itu masalah papa sama mama. Kamu jangan ikut campur, sayang. Kita pulang ya, nak ya. Jangan jodohin aku sama orang yang gak jelas itu, Mami. Ya, Sani berontak. Tadinya si Sani dipeluk diam saja. Tadinya Sani dipeluk akan membalas pelukan ibunya, tapi ternyata enggak. Sani berontak di situ. Kita pulang ya, nak ya. Udah ini nggak usah Mami. Kita pulang ya, nak ya. Kita pulang ya, sayang. Udah, aku lebih betah di sini daripada di rumah. Aku capek di rumah Mami. Tidak apa-apa, nak. Sani, Kita ibu pulang kamu ya. nyariin kamu loh. Aku tuh gak suka ya. Kamu siapa lagi? Aku gak suka ini ada kayak ginian nih Mami. Enggak, ibu kamu udah susah payah nyariin kamu loh. Aku lebih enak tinggal di sini daripada di rumah. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Anak satu-satunya. Aku tuh capek. Dia dengerin Mami. Aku capek. Capek kenapa? Berantem terus sama papi tiap hari di rumah. Aku tuh gak betah di rumah. Aku gak betah. Di situ amarahnya timbul, emosinya timbul, dan dia bilang dia nggak suka sama ibunya dengan cara seperti itu. Dia capek dipaksa ibunya nikah, coba. Mami sayang Sani. Pulang ya, nak ya, kita ya. Enggak Mami. Sani temenin dong ibu kamu. Dia nggak punya siapa-siapa, dia kan udah cerai sama papa kamu. Kamu kan kamu tahu dia udah Pulang ya, nak ya. di rumah. Aku juga masih jodohin sama orang-orang itu. Lu, Sekarang tidak lagi ya, nak ya. Pulang ya, nak ya. Mami semuanya matiin. Udah. Kita pulang ya, nak ya. Kita pulang, sayang ya ya. alasannya kenapa? Coba jelaskan alasannya kenapa. Kamu nggak sayang sama mama kamu. Kamu nggak cinta sama papa mama kamu, coba. Pulang ya, Dia nak ya. sendirian, dia ditinggal cerai kan. Dia udah cerai sama papa kamu kan. Dia nangis terus Sani. Dia kangen sama kamu. Terus kenapa kamu nggak mau pulang? Kamu nggak mau pulang kenapa? Aku di rumah ditanyain. Aku dijodohin sama orang-orang gak jelas. Dijodohin? Maksudnya? Jadi itu selalu maksain aku buat nikah sama Mami. Tuh hanya mikirin materi Mami aja. Nikah sama siapa? Coba jelasin dong. Aku gak tahu. Mami itu suka dia. Kenapa coba kamu jelasin pelan-pelan Sani. Jadi kamu sebenarnya keluar dari rumah tuh kenapa? Ini mama kamu nyariin. Mami tuh gak sayang lagi sama aku. Mami sayang Sani. Sini nak, sini nak. Aku gak suka sama om kayak gitu Mami. Gue sama Feli kaget di situ, nggak nyangka. Ternyata ini masalahnya. Sani ini ternyata berkali-kali dipaksa untuk menikah sama om-om, dipaksa untuk menikah sama om-om nggak jelas ya. Om dari Cina lah, om dari mana lah, ya. Yang mungkin udah punya istri, yang mungkin udah punya cucu berapa, istri berapa lah, dan dipaksa untuk nikah sama itu, coba. Mami tuh gak mikirin perasaan Sani Mami. Sekarang pulang ya, nak ya. Nggak lagi. Sebentar di sini Mami. Mami kalau mau pulang sendiri. Mami nggak mau pulang. Aku gak bisa. Mami nggak mau pulang kalau Sani tidak pulang. Mami gak mau. Mami lebih baik pulang bawa mereka semua Mami. Nggak mau. Mami mau sama Sani. Enggak Mami, aku gak mau di sini. Mami sayang Sani, Aku mau nak. di sini aja Mami. Udah sana pergi, kalian semua pergi sana. Udah. Ada ya seorang ibu yang tega memaksakan kehendaknya, tega menjual anaknya cuma untuk segelintir harta, coba. Udah Mami, udah. Udah. Tolongin, bagi tolongin. Tolongin. Udah kalian sama aku. Udah sana. Bawa sama teman-teman aku. Udah.
amanah, jangan disalahgunakan, jangan dimanfaatkan. Kalau kita manfaatkan anak, nanti tanggung dosa-dosanya coba. Nanti tanggung resikonya ini. Ya Allah tidak akan tinggal diam. Allah nanti akan marah, Allah akan murka ini. Naudzubillah min dzalik.